Shem Ha'af, Ben, Firuah Kodes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Title-nya yang diberikan kepada saya adalah membangun bangsa melalui keluarga. Dan ini sesuatu yang sangat sederhana sekaligus sangat dahsyat. Kamu dahsyat sebab Tuhan Yesus dahsyat. Ulangi. Kamu dahsyat. Bilang ke sebelah-sebelahnya, kamu dahsyat. Kamu dahsyat sebab Tuhan Yesus dahsyat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Membangun bangsa melalui keluarga. Wow. Anda tahu Alkitab kita bukan hanya berisi tentang definisi. Apa itu definisi? Definisi orang baik itu apa sih? Menjauhi kejahatan, bla 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 bla. 10 firman Tuhan, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. Itu adalah definisi orang baik. Tapi Anda tahu ini hanya sebagian kecil dari Alkitab kita. Alkitab kita lebih banyak berisi tentang narasi. Wow, narasi apa kira-kira? Narasi yang sudah kita pelajari tadi pagi apa? Bahwa dunia ini dipenuhi oleh manusia yang awalnya dari satu manusia saja, siapa? Adam. Bahkan istrinya pun berasal dari Adam itu sendiri. Dan dari situ nanti bisa dirunut. Mulai dari Adam, nanti lahir
siapa? Kain dan Habel. Kemudian lahir brothernya lagi namanya Set. Dan seterusnya nanti ke Abraham, ke Ishak, ke Yakub, dan seterusnya nanti sampai Bani Israel. Wow, Alkitab kita sangat sederhana. Lulusan SD sampai profesor bisa mengerti narasi Alkitab. Gak perlu bicara yang muluk-muluk. Awalnya cuman bicara mengenai awal dunia ini dari satu manusia saja. Dari satu manusia diciptakan istrinya. Lalu di situ tercipta sebuah keluarga yang artinya bahwa memang keluarga itu memulai sebuah bangsa. Alkitab sesuatu yang sangat spesifik. Kitab-kitab di seluruh dunia agama-agama lain bicara tentang definisi. Tetapi Alkitab kita bicara tentang narasi. Narasinya narasi apa? Narasi tentang keluarga. So simple. Ya. Dan di sini kita akan pelajari bersama yang dimana Tuhan di antara bangsa-bangsa memilih satu bangsa. Dan bangsa itu bangsa Israel. Yang dimana Tuhan Yesus Allah yang inkarnasi memilih hadir melalui bangsa Israel. Dan bangsa Israel sejak mulanya sudah dipersiapkan sebagai garis yang khusus, sebagai garis mesianik yang dimana nanti Tuhan itu hadir melalui bangsa ini untuk membereskan dosa yang pernah dilakukan oleh Adam. Ya, dan bangsa Israel disebut sebagai bangsa pilihan Allah dalam bahasa Ibraninya Am Segula. Milik kepunyaan Allah yang sangat mahal. Dalam Ulangan 7 ayat 6, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi dan menjadi umat kesayangannya. Dan di sini kita akan belajar bersama-sama untuk find hidden treasure, meaning gospel in the light of Hebrew culture. Dan betul-betul Alkitab itu memulai bahwa Tuhan memilih satu bangsa. Bangsa apa saja? Anda tanya, bisa nggak mereka merunut bahwa dirinya itu dari mana? Bangsa Yunani, Aristoteles, seorang pemikir yang hebat. Platon, seorang pemikir yang hebat. Dia nggak bisa merunut dari mana bangsa dia berasal, dari mana keluarga dia berasal. Tetapi ketika Anda membuka kitab yang pertama dari Perjanjian Baru, Matius dan Lukas, bicara tentang silsilah. Ya, kenapa harus dimulai dengan silsilah? Karena memang demikianlah Tuhan hadir melalui pemilihan yang sejak pada mulanya. Kalau Anda membaca Matius pasal 1, langsung dikasih silsilah. Ini apa-apaan sih? Ada enggak? Seorang pemimpin suatu umat yang silsilahnya itu bisa dirunut sampai kepada Adam. Tapi Yesus Kristus kita bisa dirunut kalau Anda membaca kitab Matius pasal 1, Lukas pasal 3, bahkan silsilah Yesus itu bisa dirunut sampai kemana? Sampai ke Adam. Dan itulah kenapa kita malam ini belajar bahwa membangun bangsa melalui keluarga. Dan memang kalau Anda berhasil di dalam suatu keluarga, nanti Anda akan dapat membangun suatu keluarga yang besar. Nah, keluarga yang sangat memberkati bangsa-bangsa lainnya. Dan kalau saya bicara tentang keluarga, seharusnya saya mulai mengupas dari Kejadian pasal 1 sampai seluruh kitab Kejadian sampai pasal yang 50. Dan itu membutuhkan waktu 3 jam. Dan itu gak mungkin ya. Bagaimana saya akan mengambil sari Kejadian pasal 1 sampai pasal 50 dalam waktu 30 menit saja. Dan kita akan pelajari bersama-sama. Semua manusia dari satu Adam. 1 Korintus 15 ayat 45. Sebab ada tertulis manusia pertama siapa dia? Adam. Menjadi makhluk yang hidup tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Kisah 17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ini semua awalnya ditulis dalam kitab Kejadian. Jadi kitab Kejadian merupakan kitab genealogi. Genealogi langit dan bumi. Genealogi monoteisme.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu hanya satu Allah. Jadi itulah genealogi dari monoteisme. Kok tiba-tiba orang Israel bilang, Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhan itu Allah kita. Allah kita itu Esa. Esanya itu asalnya dari mana? Dasarnya dari kitab Kejadian. Ketika Musa mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi ini dimulai dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian genealogi air. Bagaimana air itu diciptakan. Dan bagaimana genealogi cakrawala, matahari dan bulan yang menentukan batas-batas waktu-waktu, dan itu merupakan genealogi kalender. Ya, genealogi kalender ada di kitab Kejadian. Genealogi manusia ada di kitab Kejadian. Genealogi lahirnya sebuah bangsa hanya kitab Kejadian yang bicara tentang itu. Cari buku filsafat mana atau kitab suci yang mana bicara tentang kelahiran sebuah bangsa. Ada? Tidak ada. Hanya kitab Kejadian bicara tentang itu dan kita akan mempelajarinya. Dan kita tahu bahwa satu keluarga, Adam dan Hawa, melahirkan 2 putra. Ya. Yang pertama Kain, yang kedua adalah Habel. Yang dimana Habel ini adalah seorang gembala. Dan Kain seorang petani. Dan kemudian mereka atas didikan orang tuanya, mereka mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Dan apa yang dipersembahkan oleh Habel menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena yang dipersembahkan Habel itu adalah domba yang mengandung darah. Karena Adam jatuh ke dalam dosa, maka pengampunan itu harus dirupakan dengan adanya nyawa. Dan itu merupakan suatu tukar duling kematian. Karena upah dosa adalah mati, maka pengampunan dosa sebelum Tuhan Yesus menggenapinya di kayu salib, orang-orang Israel seluruhnya mempersembahkan korban dari binatang yang bernyawa berdarah sebagai suatu tipologi, suatu lambang. Bahwa kematian itu sudah digantikan dengan anak domba ini yang gak bersalah. Dan itu nanti merupakan suatu tipologi yang penggenapannya oleh Yesus Kristus. Itulah kenapa persembahan dari Habel ini diterima oleh Tuhan sedangkan Kain tidak. Bukan gara-gara apa? Bukan gara-gara dia mempersembahkan mungkin gandum yang kurang banyak atau pisang yang kurang bagus. Bukan soal berapa banyaknya, tetapi nilai darah itu, bahwa kematian akibat dosa itu hanya boleh dibayar dengan persembahan korban dari binatang yang berdarah sebagai suatu tipologi. Tapi apa yang terjadi? Kain bukannya cari tahu kenapa persembahannya tidak diterima, yang ada dia apa? Marah. Dan kemudian dia iri dan dia membuat suatu siasat. Siasat apa? Membunuh adiknya. Ketika adiknya itu dibunuh, apa yang ditanyakan oleh Tuhan? Firman Tuhan kepada Kain, Kejadian 4 ayat 9. Dan ini merupakan pokok dari bahasan kita malam ini. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah, Kain ketika ditanya, ketika Allah itu bertanya, di mana adikmu? Itu sebagai suatu penghakiman, suatu konfirmasi, apa yang kamu lakukan, Kain? Kainnya jawab apa? Aku tidak tahu, emangnya aku penjaga adikku. Am I my brother's keeper? Katanya begitu. Emangnya aku penjaga adikku? Justru itulah yang sedang dipertanyakan Tuhan. Bahwa suatu keluarga harus saling menjaga. Ketika adikmu gak ada, berarti kamu melakukan suatu pelanggaran terhadap tugasmu untuk menjaga adikmu. Dan inilah yang akan kita pahami bersama-sama, bagaimana Israel dibangun menjadi suatu bangsa yang sampai hari ini kita kenal sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan suatu teguran kepada Kain. Apakah yang telah kau berbuat? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Pada seminar tadi pagi kita bersama-sama mengupas bahwa kata darah dalam bahasa Ibrani asli ini damim deme achicha. Darah-darah dari adikmu dalam bentuk plural. Yang mati satu.
Bahasa Indonesia menulis darah adikmu, bahasa Inggris menulis juga darah blood, bukan bloods ya. Tapi ini memang ada hubungannya dengan grammar ya. Tapi sebenarnya dalam bahasa asli itu menulis darah-darah dari adikmu. Kenapa menulis dalam bentuk plural? Karena ketika Kain membunuh Habel, dia sebenarnya tidak membunuh Habel seseorang. Tetapi Kain membunuh nanti generasi yang mungkin dilahirkan oleh Habel. Artinya dosa pembunuhan ini adalah dosa yang amat serius sehingga Tuhan mempertanyakan, Kain, di mana adikmu? Emangnya aku penjaga adikku? Wow. Jadi Anda ingat-ingat di sini bahwa disinilah ketika Tuhan menegur Kain dan Kain itu melawannya, bukan mengakui dan bahkan bukan bertobat, malah bertanya balik, emangnya aku penjaga adikku? Am I my brother's keeper? Dan di ayat yang ke-16, kesempatan bertobat itu ditinggalkan oleh Kain. Dan Kain pergi dari hadapan Tuhan lalu menetap di Nod, di sebelah Taman Eden. Dan dari situ kalau Anda melihat silsilahnya Kain, dia punya anak. Dia punya istri, punya anak, punya cucu dan seterusnya. Tetapi Habel kosong. Dia nggak punya anak, nggak punya cucu dan keturunan-keturunan lainnya. Itulah kenapa dosa pembunuhan itu dianggap suatu dosa yang berat dan ditulis dalam Kejadian pasal 9 sebagai dosa yang berat. Dan sampai ada kata-kata nyawa ganti nyawa, sebab dosa pembunuhan bukan membunuh satu orang saja tetapi membunuh siapa? Seluruh generasi yang mungkin dilahirkan oleh Habel. Dan ini jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan kemudian membangun satu keluarga dari keturunan Set. Dari keturunan Set kemudian mereka berkawin campur dan kemudian kejahatan merajalela di bumi dan sampai nanti di zaman Nuh kejahatan itu hebatnya meluasnya di seluruh bumi, hanya satu Nuh saja yang baik. Dan kembali Tuhan menyelamatkan satu keluarga untuk membentuk suatu tatanan dunia yang baru, tatanan manusia yang baru yang dimulai dari keluarga Nuh. Perhatikan, Alkitab selalu memulai sesuatu yang besar, bukan cerita tentang kehebatan seseorang, tetapi bercerita tentang kesetiaan seorang bapak. Kesetiaan sebuah keluarga yang saling menjaga satu dengan lainnya untuk nanti bisa menjadi bangsa yang besar. Kemudian pemilihan kepada Abraham. Dari Abraham, Tuhan berjanji dalam Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan memberi berkat dan seterusnya. Kemudian pemilihan kepada siapa? Ishak. Dan dari Ishak pemilihan kepada Yakub. Tapi apakah Yakub ini adalah figur yang cocok untuk memulai suatu bangsa yang besar? Apakah Yakub ini adalah figur yang sempurna? Jauh dari sempurna. Yakub nipu bapaknya, nipu abangnya. Wow. Ya. Terus dia dipilih untuk menjadi bangsa pilihan Tuhan. Apa Tuhan gak salah nih? Ya kan? Tetapi Tuhan walaupun kepada orang-orang yang jahat, walaupun kepada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, Tuhan selalu menghargai pertobatan. Ya, ketika Yakub itu bertobat dan dia mengakui dan kemudian mengadakan suatu rekonsiliasi kepada abangnya yaitu Esau, dan kemudian di situ malam sebelumnya Yakub itu meminta suatu berkat dari figur ilahi yang sedang bergulat dengan dia. Nah, Yakub tahu yang sedang bergulat dengan aku itu bukan manusia biasa, tetapi dia manusia ilahi. Yang menurut pemahaman teologis kita dia adalah suatu teofani Allah. Maka dari situ dia meminta berkat. Berkati aku, pokoknya berkati aku. Dan akhirnya dia bergulat dengan manusia ilahi itu, namanya menjadi Israel. Anda tahu Israel? Ish kita tadi pagi belajar apa itu Ish? Laki-laki. Zara, Sar. Sar itu apa? Pangeran. Laki-laki, pangeran, El.
Laki-laki yang menjadi pangerannya Allah. Wow. Jadi Yakub yang tidak sempurna ini dalam pertobatannya. Dan ketika dia meminta berkat, Tuhan memberikan berkat dan namanya berganti menjadi Israel. Tapi apakah ketika Israel itu memiliki keluarga dan anak-anak, dia menjadi suami yang baik? Enggak. Ya, dia bukan menjadi suami yang baik, dia menjadi suami yang pilih kasih. Ya, dia lebih mencintai Rahel daripada istrinya Lea. Dan ketika dia memiliki 12 putranya, hanya satu yang dia cintai. Siapa? Yusuf. Dia bukan suami yang baik. Jadi bapak juga pilih kasih. Wah, jelek semua deh. Tapi kenapa Tuhan pilih dari Israel yang tidak sempurna itu? Israel yang tidak sempurna adalah gambaran dari kita. Kalau kita melayani Tuhan nunggu kita sempurna, emang kita bisa sempurna? Kita bukan orang sempurna, tetapi Tuhan menghargai sebuah pertobatan dan kita akan pelajari sepanjang pelajaran ini tentang pertobatan itu dari Israel. Kemudian menjadi bangsa dan bangsa itu dimulai dari Israel ini. Ya, Yakub Israel, putra Ishak yang tidak sempurna. Dia tidak menyenangkan hati bapaknya seperti Esau. Bahkan dia menipunya. Dia brother yang gak sempurna. Dia nipu abangnya sendiri, ya kan? Terus dia menjadi suami gak sempurna. Bapak juga gak sempurna. Hanya Yusuf yang dikasihnya sehingga 10 saudara-saudaranya lainnya itu marah. Kenapa sang bapak ini hanya cinta pada Yusuf? Dan memang Yusuf, kalau Anda cari di Alkitab, sepanjang Alkitab, coba cari kesalahannya Yusuf. Ada nggak? Nggak ada. Jadi Yusuf ini adalah satu-satunya putra dari Yakub yang sempurna. Coba cari kesalahannya, nggak ada. Tapi kenapa Tuhan nggak pilih Yusuf? Tapi Tuhan pilih Yehuda. Yehuda itu adalah anaknya Yakub yang punya babak belur. Ceritanya tidak seindah dari Yusuf, tetapi kenapa dipilihnya Yehuda? Anda tahu dari kata Yehuda timbul kata Yahudi. Yang artinya sekarang ini Yahudi itu equal dengan bangsa Israel. Yang artinya di sini ternyata Tuhan memilih kelanjutan Israel ini bukan dari Yusuf, putra dari Yakub yang sempurna, tapi justru kepada siapa? Yehuda. Cari kesalahan Yehuda, wah banyak. Tapi cari kesalahan Yusuf, enggak ada, satu aja enggak ada. Tapi kenapa Tuhan memilih Yehuda? Saya akan bercerita tentang Yusuf yang dikasihi dan yang paling sempurna. Tetapi Tuhan memilih Yehuda, yaitu Yahudi. Dan berkat dan nubuat yang indah kepada Yehuda. Kalau Anda membaca dalam Kejadian 49 ayat 10, dikatakan demikian. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapa yang mengucapkan berkat ini? Yakub. Bukankah Yakub cinta dengan Yusuf? Tapi kenapa tongkat kerajaan tidak dia berikan kepada Yusuf? Aneh ya? Kenapa? Ini pasti ada latar belakangnya. Kenapa tongkat kerajaan garis dari keluarganya Yakub itu tidak diberikan kepada Yusuf tapi kepada Yehuda. Dan bahkan nanti Yesus Kristus itu lahir dari Yehuda. Dan kalau Anda tahu kesalahan-kesalahan Yehuda, kalau saya jadi Yesus, saya bilang, enggak jadi. Enggak mau aku lahir di dalam garis keturunannya Yehuda. Yehuda itu babak belur kok. Itulah kenapa Yesus itu memang hadir untuk orang-orang berdosa. Walaupun nenek moyang Yesus itu dicatat segala kebobrokannya. Dan itulah yang saya bilang bahwa Alkitab itu the brutally honest book. Kejujuran Alkitab itu brutal. Wow. Daud berdosa. Dicatat. Daud bunuh suaminya, ambil istrinya, dicatat.
Kalau saya jadi Daud, hapus itu, hapus. Tapi kenapa ini tetap dicatat, itulah the brutally honest book. Alkitab itu the brutally honest book. Bible is the brutally honest book. Kenapa Yehuda? Dan ternyata Yehuda itu sejak muda itu memimpin adik-adiknya dan kakak-kakaknya justru. Dia adalah anak keempat. Dia bahkan memimpin kakaknya sendiri. Nah, jadi jiwa kepemimpinan ini sudah dimiliki oleh Yehuda sejak pada mulanya. Karena kebenciannya kepada Yusuf, maka brother-brother ini apa? Melakukan apa? Rencana pembunuhan kepada Yusuf. Persis seperti Kain tadi yang iri kepada adiknya sendiri. Demikian juga kakak-kakak dari Yusuf iri kepadanya dan ingin membunuhnya. Nah, Yehuda dan saudara-saudaranya benci banget kepada Yusuf dan pengen membunuhnya. Tapi kemudian setelah mereka ingin membunuhnya ditaruh di dalam suatu sumur. Terus kemudian si Yehudanya bilang, jangan lakukan itu deh, jangan melakukan pembunuhan kepadanya. Gimana kalau kita jual saja? Dijualnya dengan harga 20 keping perak. 20 keping perak itu adalah harga apa? Harga budak. Nanti di perjanjian baru ada 30 keping perak juga harga budak. Yehuda, bahasa Ibrani, Anda tahu bahasa Yunaninya apa Yehuda? Bahasa Yunaninya Yehuda apa? Yudas. Wow. Ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya lahir ada yang ngasih namanya Yehuda dengan sangat riang. Namanya Yehuda. Tapi ada enggak bapak-bapak ibu-ibu kasih nama anaknya Yudas? Ada enggak? Padahal Yudas dan Yehuda itu adalah nama yang sama, ya kan? Nah, dari sini kemudian Yusuf dijual dan dijual untuk menjadi budak. Anda tahu ketika Yehuda mengusulkan Yusuf dijual sebagai budak, itu sebenarnya pembunuhan pelan-pelan. Dia enggak seperti Kain yang langsung bunuh. Tetapi dia membunuh Yusuf adiknya sendiri secara pelan-pelan. Karena apa? Karena dia mengirimnya untuk menjadi budak. Seorang yang menjadi budak itu harus kerja rodi. Kalau orang kerja rodi, biasanya umurnya enggak panjang. Artinya dia mengirim adiknya sendiri secara pelan-pelan mati. Dan kemudian apa yang dilakukannya? Dia melakukan suatu penipuan kepada Yakub. Nah, hukum tabur tuai itu ada di Alkitab. Jadi Alkitab tidak membiarkan orang berdosa tanpa mengalami konsekuensi dari dosa itu. Yakub yang dahulu menipu bapaknya sendiri, yang menipu brothernya, sekarang ditipu oleh siapa? Ditipu oleh anak-anaknya sendiri. Nah, anak-anaknya kemudian membuat suatu rekayasa, baju yang indah yang dipakai oleh Yusuf itu dilumuri darah domba dan seolah-olah ini adalah darahnya Yusuf, yang dimana Yusuf itu diterkam oleh binatang buas. Dan ketika brothernya Yusuf yang 10 itu datang kepada Yakub dan kemudian memberikan bukti dari baju yang sudah berumuran darah, Yehuda berkata kepada bapaknya, periksalah sendiri. Ya. Hakerna bahasa Ibraninya. Nah, hakerna ini nanti juga kena ke Yehuda itu. Saat itu Yakub sangat sedih bahwa anak yang dikasihinya mati. Dia seperti seolah-olah sudah di dunia orang mati. Dan dia menangisinya. Dan apa yang dilakukan oleh brothernya, mereka mensyukuri. Karena orang yang mereka iriin itu sudah pergi. Bagi Yakub sendiri, penipu ditipu. Dan apa yang dilakukan oleh brothernya dari Yusuf ini? Ada hukum tabur tuai, terutama kepada siapa? Kepada Yehuda. Ceritanya, singkat cerita nih, karena saya harus merangkum 50 pasal dalam kitab Kejadian. Yehuda memiliki 3 putra. Yang pertama yang kedua Onan, yang ketiga Shelah. Er ini kawin dengan perempuan Kanaan namanya Tamar.
Tapi sebelum memiliki putra, R-nya mati. Lalu kemudian supaya R ini dapat dikenang bahwa dia itu tetap memiliki keturunan, maka brother dari R tadi, Onan, harus memberikan putra bagi Tamar ini. Ini namanya hukum pernikahan Levirat. Jadi pernikahan ipar ini ada di dalam masyarakat Semit. Jadi seandainya ada seorang janda yang belum memiliki putra dari suaminya, maka saudara dari mendiang suaminya itu harus menikahi si janda ini supaya janda ini melahirkan putra untuk meneruskan garis keturunan. Karena apa? Bagi orang Semit, perintah Tuhan untuk prokreasi, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, Kejadian 1 ayat 26 itu dipegang secara teguh. Maka kalau ada janda yang ditinggal mati suaminya dan memiliki putra adalah tugas bagi brothernya untuk memberikan keturunan. Nah tapi apa yang dilakukan oleh Onan? Apa yang dilakukan? Dia tidak mau memberikan keturunan bagi si Tamar ini. Enak aja, nanti Tamar mengandung nanti jadi anaknya aku gak mau kasih. Dan itu merupakan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan kemudian Onan ini mati. Tapi apa yang dirasakan oleh Yehuda, perempuan ini perempuan sial. Ini perempuan sial ini. 2 anakku mati gara-gara dia. Sekarang aku punya anak Shelah, aku gak mau kasih ke dia. Jadi udah biar aja dia pulang ke rumah orang tuanya dengan tetap memakai pakaian kabung. Anda tahu kalau zaman waktu itu seorang perempuan janda gak punya anak masih pakai pakaian kabung, artinya dia gak boleh kawin dengan orang lain. Yang artinya di sini sebenarnya si Tamar ini masih punya hak untuk menikah dengan Shelah. Tapi Yehudanya bilang enggak. Alasannya apa? Karena Shelanya masih belum dewasa, nanti aja. Tapi setelah Shelah dewasa, toh Shelanya enggak dikasih juga kepada Tamar untuk melahirkan keturunan bagi mendiang suaminya. Dan ini suatu hukuman bagi Tamar itu. Tamar dibiarkan menjadi janda, dia tidak bisa menikah lagi dan dia tetap dalam legalnya itu dia adalah istri dari Shelah, dibiarkan seperti itu. Dan kemudian apa? Hukum pernikahan Levirat di masyarakat Semit itu ternyata tidak hanya menikah dengan brothernya, tapi bapak dari mendiang suaminya itu boleh memberikan benih kepada si janda yang gak punya anak ini. Tamar tahu ini. Jadi dia melakukan siasat. Siasatnya apa? Dia pura-pura menjadi perempuan sundal. Tapi dia bertudung. Kenapa dia harus bertudung? Supaya dia gak dikenali. Dari cerita ini, kalau Yusuf digoda sama tante Potifar itu pergi. Dan dia tidak mau melakukan perzinahan. Tetapi di sini Yehuda apa kebiasaannya dia? Membeli cinta di jalanan. Wow. Dan ini adalah nenek moyang dari Sang Mesias. Enggak deh. Enggak sempurna deh ini. Tapi itulah Yehuda. Dan karena kebiasaan mertuanya itu begini, maka Tamar dia ingin mencari haknya. Hakku adalah mendapatkan benih dari keluarga itu supaya mendiang suamiku itu tetap dikenang. Dan akhirnya apa? Dia pura-pura jadi perempuan sundal supaya si bapak ini memberikan benih kepadanya. Dan apa yang terjadi? Ternyata Yehuda ini lupa bawa duit. Wow, ya. Akhirnya dia apa? Nggak bisa. Kamu harus bayar. Kalau kamu nggak bisa bayar, tinggalkan itu kamu punya token ya, punya cap itu kasih ke aku. Supaya itu menjadi jaminan buat aku bahwa kamu belum bayar dari pembelian cinta malam ini. Akhirnya Yehudanya pulang. Ketika Yehudanya pulang, apa yang terjadi? Wow. Dia panggil itu pegawai-pegawainya. Sini, itu di sana tadi. Aku habis beli cinta. Gitu. Kirim kambing kepadanya sebagai pembayaran. Terus pegawainya Yehuda ini melakukan apa yang disuruhkan oleh bosnya. Datang ke sana. Cari itu perempuan. Ternyata perempuan itu gak ada lagi. Gak ada lagi, yang tadi malam gak ada. Udah pergi, gak tahu kemana. Nah singkat cerita, di kampungnya si Tamar ini, tiba-tiba Tamar itu hamil.
Dan di situ Yehudanya pura-pura marah. Kesempatan ini perempuan gak bener ini. Dia seharusnya menikah dengan Sheila tapi dia hamil dengan orang lain. Bakar dia. Wow. Terus ketika pegawai-pegawainya Yehuda ini datang ke Tamar. Tamarnya memberikan bukti tadi. Ya, cap dari Yehuda. Zaman dulu itu sudah hebat sekali ya. Ribuan tahun yang lalu sudah ada bukti pembayaran. Sudah ada stempel, sudah ada materai. Keren loh itu ya. Ribuan tahun yang lalu. Sebagai bukti pembayaran. Ini bukti. Nah, ketika Tamar tadi memberikan bukti itu, dia bicara apa? Hakerna, silakan periksa sendiri. Persis kata-kata yang diucapkan Yehuda ketika bicara kepada bapaknya, pura-puranya Yusuf mati padahal dijual kemana? Dijual sebagai budak. Nah ketika Tamar bicara hakerna, Yehudanya ingat, oh Tuhan, sesungguhnya aku yang salah ya. Aku pernah menipu bapakku sendiri dengan perkataan hakerna, periksalah sendiri. Dan sekarang aku menyuruh perempuan itu untuk dibakar oleh karena kesalahanku sendiri yang langganan beli cinta. Dan di sini langsung Yehuda itu bicara apa? Sesungguhnya akulah yang berdosa. Kejadian 38 ayat 26. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu ia berkata, bukan aku tetapi perempuan itulah yang benar. Yang pertama dia bilang, bakar itu perempuan, dia berzina, seharusnya dia adalah istri dari Sheila. Tapi dia hamil dengan orang lain, ternyata hamilnya dari dia sendiri yang menurut hukum pernikahan Levirat, Yehuda lah suami dari Tamar ini. Kejadian 38 ayat 26, Yehuda memeriksa barang-barang itu dan berkata, bukan aku tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku dan dia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Jadi kalau Anda tahu tentang genealogi pertobatan, di mana? Kitab Kejadian itu kitab genealogi. Tapi genealogi pengakuan dosa pertama kali ditulis di Kejadian 38 ayat 26. Dan kata Yehuda yang artinya dia mengucap syukur itu juga bermakna dia mengakui. Jadi genealogi orang yang pertama kali melakukan pengakuan dosa secara verbal dan terbuka, siapa namanya? Yehuda. Dan di sini Tuhan berkenan terhadap pertobatan itu. Dan karena pertobatan itu, dia berjanji aku tidak akan tidur lagi dengan perempuan itu. Dan akhirnya apa? Melahirkan putra. 2 putra yang mati oleh karena pelanggaran Yehuda sendiri yang mengirim Yusuf mati pelan-pelan di Mesir dan menipu bapaknya sendiri dibayar oleh 2 kematian anaknya siapa tadi? Dan Onan. Dan karena pertobatannya langsung Tuhan memberikan satu pemulihan. Dengan apa? Lahirnya putra kembar dari Tamar. Siapa namanya? Ada yang tahu? Kita baca ya. Kejadian 38 ayat 27. Pada waktu perempuan itu hendak bersaling, nyatalah ada anak kembar di kandungannya. Dan di sini Tuhan memberikan apa? Pemulihan. 2 anak yang mati diganti dengan anak kembar yang ada di kandungan Tamar. Tuhan menghargai pertobatan. Dan pertobatan yang sama dapat kita lihat pada keturunan Yehuda yang lain. Siapa? Pertobatannya Daud. Daud jahat banget. Kalau dia mau cari perempuan gak kurang-kurang deh. Tapi kenapa dia harus cari bini orang dan harus membunuh suaminya? Dan itu jahat sekali di mata Tuhan. Dan Tuhan mengirim Nabi Nathan kepada Daud. Ketika Nabi Nathan menegur Daud, apa yang dilakukan oleh Daud? Langsung melakukan pertobatan. Dan Tuhan berkenan. Di sini artinya, setiap orang itu punya
potensi untuk berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Kita semua punya potensi untuk berbuat kesalahan. Yes, 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 yes. Tapi terhadap kesalahan itu jangan dilakukan terus-menerus. Ketika Tuhan menegur, apa yang dilakukan oleh Yehuda, apa yang dilakukan oleh Daud, langsung bertobat dan tidak melakukannya lagi. Ya, dan itulah yang dikenan oleh Tuhan. Jadi kalau Anda lihat, Yehuda, Yahudi, putra yang gak sempurna, brother yang gak sempurna, jual adiknya sendiri, kirim adiknya sendiri untuk mati pelan-pelan sebagai budak. Suami yang gak sempurna juga, bapak yang gak sempurna. Tapi kenapa ini dipilih? Singkat cerita, apa yang terjadi di Mesir ketika Yusuf itu dikirim di Mesir menjadi budak dan kemudian tiba-tiba oleh karena hikmat yang diberikan oleh Tuhan, Yusuf ini terpilih menjadi penguasa kedua di Mesir. Kejadian 41 ayat 43. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa di atas seluruh Israel. Kata keretanya yang kedua, ini dalam bahasa Ibraninya itu Bemirhevet Hamishne. Jadi di sini Yusuf sebagai Mishne Lamelek, sebagai raja kedua, sebagai penguasa kedua di seluruh Mesir. Nah, karena kepiawaian Yusuf ini kemudian bisa membuat ekonomi dari Mesir itu menjadi sangat maju ke depan di antara negara-negara di sekitarnya. Tiba-tiba negara di sekitar Mesir itu mendapat suatu bencana kelaparan yang dahsyat. Dan di situ Yusuf bisa mengatur ekonomi kerajaan Mesir itu menjadi lebih baik daripada negara-negara yang lain. Sehingga negara-negara tetangga itu sampai minta atau pinjam bahan-bahan pangan dari Mesir untuk dibawa ke negara mereka masing-masing, termasuk 10 brothernya Yusuf ini. Datang kepada Yusuf untuk membeli bahan makanan yang ditulis dalam Kejadian pasal 42. Dan ketika Yusuf itu menjadi penguasa, ini memang gak ditulis di Alkitab tapi bisa kita bayangkan. Yusuf jadi kepala pemerintahan yang kedua, orang yang paling berkuasa kedua. Kemudian datang saudara-saudaranya ini. Saudara-saudaranya lupa bagaimana mukanya Yusuf yang dimana saat itu Yusuf sangat mulia sekali. Dan Yusuf tahu bahwa itu adalah brother-brothernya sendiri. Maka Yusuf bicara dalam bahasa Mesir dengan perantaraan seorang interpreter. Kalau dia tahu bahasa Ibraninya atau mungkin ingat suaranya, brother-brothernya ini akan ingat dong. Maka dia kemudian bertanya kepada saudara-saudaranya itu, siapa kamu? Kamu adalah para pengintai ya? Saudara-saudara Yusuf itu, bukan, kami bukan para pengintai. Kami orang biasa, kami cuman gembala. Tapi kami di sini untuk memberi bahan pangan. Dan kami ber-12 orang. Kok kamu 10? Iya, yang satu mati. Yang satu masih kecil dan itu sangat disayangi oleh bapak kami. Dan itu ada di bapak kami di tanah Kanaan. Dan kemudian Yusuf bertanya, oh bapak kamu masih ada? Dan di situ sungguh menyentakkan hati Yusuf. Oh ternyata bapaknya masih hidup. Dan adiknya pun masih ada. Kalau gitu kata si Yusuf, aku gak percaya bahwa kamu ini adalah orang-orang biasa. Kamu pasti pengintai. Kamu pasti mata-mata. Maka kalau kamu gak bisa nunjukin bahwa kamu masih punya satu brother lagi dan bawa ke sini, maka kamu betullah mata-mata. Tapi kalau kamu bawa brothermu datang ke sini, yaitu Benyamin yang tinggal di rumahnya, maka kamu bukan mata-mata. Kenapa Yusuf berkata begitu? Tentu saja dia kangen kan. Aku masih punya adik satu yang kecil. Aku mau bertemu dengan dia. Maka kemudian Yusuf ini menyandera. Siapa yang disandera? Simeon. Kenapa? Hanya Simeon yang dijadikan sandera oleh Yusuf. Anda tahu kata Simeon? Kata Simeon itu dari kata syama. Syama itu apa? Mendengar. Simeon, dia mendengar. Nah, kalau gitu kamu harus menunjukkan bahwa benar-benar kamu punya saudara lagi satu di Kanaan. Kamu harus bawa ke sini. Aku sandera satu Simeon ini. Nah, kata Simeon artinya dia mendengar. Dan itu suatu pesan bagi saudara-saudaranya itu.
Dulu aku teriak-teriak di dalam sumur untuk minta tolong pada kalian. Kalian gak mendengar. Ketika aku teriak-teriak untuk jangan dijual ke para pedagang asing orang-orang Ismail itu di Mesir. Aku teriak-teriak, engkau tidak mendengar. Sekarang aku, Sandra ini Simeon, sekarang engkau mendengar aku. Karena nama Simeon artinya dia mendengar. Kamu sekarang mendengar aku. Oke, sekarang kamu pulang. Kamu bawa makanan ini. Dan nanti kamu harus kembali supaya aku bisa membebaskan Simeon ini. Ketika pulang, apa yang terjadi? Bapaknya senang sekali. Oh, kamu sudah bertemu penguasa Mesir. Iya, penguasa Mesir baik sekali. Tapi dia juga curiga pada kita karena kita dikiranya itu seorang pengintai, seorang mata-mata. Maka kami harus bawa Benyamin untuk ke Mesir. Lalu apa yang terjadi? Yakubnya marah dan menangis. Kamu jahat sekali. Anak satu-satunya yang aku sayangi sudah mati. Sekarang yang aku sayang itu cuma satu ini. Benyamin, kamu mau bawa juga. Kalau dia gak kembali gimana? Kalau ada sesuatu sama dia gimana? Aku bisa mati hari ini. Wow, Anda lihat di sini. Ternyata Yakub ini gak pernah bertobat dari pilih kasihnya. Ya kan? Di hadapan 10 putranya yang lain itu gak dianggap. Bahkan Simeon yang disandera itu juga gak dianggap. Tapi dia mempertahankan, ini aku sayang. Kamu mau bawa dia. Kalau dia gak balik gimana? Wah. Dan kemudian Yakub ini menunda-nunda waktu sampai bahan pangan itu hampir habis. Dan mereka harus kembali ke Mesir. Dan ketika mereka harus kembali ke Mesir karena menipisnya bahan pangan. Apa yang dikatakan oleh Yehuda? Bapak, aku tahu bagaimana rasanya kehilangan anak. Aku pernah kehilangan anak 2 kali. Dan Onan. Jadi aku tahu kesedihanmu. Dan di sini adalah suatu pengertian dari saudara-saudara Yusuf. Bahwa mereka sudah ada di dalam pertobatan. Bahwa apa yang dilakukan mereka, kehilangan seorang putra, adalah sesuatu yang terberat. Kemudian Yehuda bicara, biarlah aku yang menjamin. Sekarang aku juga memiliki 2 putra lagi. Dan aku sangat menyayanginya. Sama seperti engkau menyayangi Benyamin ini. Dan kemudian Yehuda memberikan jaminannya kepada bapaknya. Kemudian bapaknya memberikan Benyamin itu untuk pergi kepada Yusuf. Dan akhirnya terjadi suatu rekonsiliasi. Bahwa 11 brother ini datang dari Kanaan dan kemudian satu Yusuf itu. Kemudian mereka dipersatukan dan kembali ke Mesir. Nah, dari situ ketika Yehuda selalu memberikan jaminan dirinya kepada Yusuf, juga kepada Yakub. Nah, ini adalah kebalikan dari apa yang dikatakan oleh Kain tadi. Kain tadi bicara apa? Emangnya aku penjaga adikku. Tapi di sini Yehuda bicara, aku memang harus menjaga adik-adikku. Aku adalah my brother's keeper. Nah, dari sini perlakuan dari Yehuda menjadikannya dia sebagai pemimpin dari seluruh dari putra-putra Yusuf. Dan itulah kenapa dalam Kejadian 49 ayat 10, di situ Yakub melihat jiwa kepemimpinan dari Yehuda sehingga walaupun hak kesulungan diberikan kepada Yusuf, tetapi berkat kerajaan dan berkat mesianik itu diberikan kepada Yehuda. Dan di sini Anda lihat suatu berkat ketika seorang brother menjadi brother's keeper. Dan disitulah dimulainya sebuah bangsa yang besar. Maka Indonesia jika ingin menjadi bangsa yang besar, setiap dari kita harus menjadi brother's keeper. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan kita berjanji bahwa bangsa yang besar adalah dimulai dari keluarga. Seperti Israel. Sederhana. Tidak bicara yang neko-neko. Tidak bicara tentang suatu kriteria yang sempurna. No, gak ada yang sempurna. Yakub tidak sempurna. Yehuda tidak sempurna.
Daud tidak sempurna, semua pernah berbuat dosa, tetapi Tuhan menghargai pertobatan. Setiap pertobatan kita berharga di mata Tuhan dan jangan ulangi lagi. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dan itulah janji kita hari ini. Apapun di masa lalu kita pernah melakukan kesalahan, bertobat dan jangan melakukannya lagi. Dan saya ajak kita semua untuk melakukan suatu ikrar bahwa untuk memulai bangsa yang besar harus dimulai dari keluarga kita masing-masing. Kita sudah mulai bersama bahwa sungguh Alkitab memulai suatu genealogi. Sebuah keluarga yang memulai bangsa yang besar. Yang dimana Tuhan Yesus itu hadir sebagai penebus bagi kita semuanya.